Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sarif. Saya merupakan guru mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 5 Lubuk Linggau. Sekaligus saya juga merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 angkatan pertama di LPPK Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan hari ini, Rabu tanggal 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktik pembelajaran secara luring di SMA Negeri 5 Lubuk Linggau. Praktek pembelajaran ini saya laksanakan pada kelas 10 dengan materi pokok, kebutuhan, dan alat pemuas kebutuhan. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Baik. Alhamdulillah kalau baik-baik semua. Tolong ketua kelas persiapkan langsung sekalian doanya ya. Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Baiklah, sebelum kita melanjutkan acara kita selanjutnya tentang materi kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Jadi kemarin kita belajar tentang masalah pengertian daripada ilmu ekonomi. Nah, jadi kalau kemarin ekonomi itu berasal dari bahasa Yunani. Siapa ya penggal daripada bahasa Yunani ya? Perkenalkan, nama saya Muhammad Rasyakar pertama. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani oikonomia yang berasal dari dua kata, oikos dan nomos. Oikos berarti rumah tangga dan nomos berarti peraturan. Nah, jadi dipenggal ya dari bahasa Yunani sudah penduduk. Dari bahasa Yunani dipenggalan menjadi dua kata, yaitu oikos dan nomos, di mana oikos itu merupakan rumah tangga dan nomos itu adalah peraturan. Jadi kalau digabungkan itu merupakan peraturan rumah tangga. Nah, dari sekian era itu kemudian mulai berkembang pesat lagi dan disempurnakanlah kalimat itu menjadi tentang masalah ilmu ekonomi. Jadi sederhananya dari oikos nomos tadi yang artinya adalah rumah tangga dan peraturan, jadi ekonomi itu adalah ilmu yang mempelajari cara manusia memenuhi kebutuhan hidupnya dengan sumber daya yang tersedia atau yang terbatas, yo. Nah, itu materi kita yang kemarin. Nah, terdapat juga beberapa definisi para ahli yang mengungkapkan
tentang masalah ilmu ekonomi. Ayo, siapa yang tahu? Masih ingat dah? Silakan. Perkenalkan, nama saya Bintang Labana. Menurut N. Gregory Mankiw menyatakan bahwa ilmu ekonomi adalah studi tentang cara masyarakat mengolah sumber daya yang langka. Alhamdulillah, berarti kalian semuanya masih ingat semua ya. Nah, terus sekarang coba kita masuk pada pelajaran sekarang tentang masalah kebutuhan. Kalau itu kemarin tentang masalah ilmu ekonomi. Nah, posisi kita pada peta konsep, itu posisinya adalah pada posisi alat kebutuhan ya. Kemudian kebutuhan di sini, kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh manusia. Kemudian alat-alat apa saja untuk memuas daripada kebutuhan manusia tersebut. Nah, ini konsep dasar konsep dasar ilmu ekonomi. Kemudian tujuan pembelajaran yang kita pahami sekarang adalah belajar pada posisi ketiga, yaitu memahami konsep pilihan, kebutuhan, keinginan, dan skala prioritas. Memahami kebutuhan dan alat pemuas daripada kebutuhan tersebut. Ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini, biar kalian lebih paham lebih. Nah, materinya ini adalah kebutuhan dan alat pemuas daripada kebutuhan. Nah, di sini ada perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, lalu macam-macam kebutuhan dan faktor yang mempengaruhi daripada kebutuhan tersebut. Nah, di sini juga kalau perhatikan perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, apa sih yang membedakannya? Kira-kira seperti itu pertanyaannya. Kebutuhan itu yang harus dipenuhi sekarang kan? Nah, sedangkan keinginan tidak harus dipenuhi sekarang. Nah, jadi kalau ada yang lebih konkret lagi perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, kebutuhan merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh seseorang dan harus dipenuhi. Sedangkan keinginan adalah segala sesuatu yang ingin dimiliki namun tidak harus dipenuhi. Ini ada video buat tentang pelajaran tentang masalah kebutuhan. Coba diperhatikan terlebih dahulu. Assalamualaikum, halo adik-adik semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam. Bertemu kembali dengan channel Mengerti Ekonomi. Kali ini kita akan membahas materi ekonomi kelas 10 semester 1, yaitu tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Ada dua video yang nanti kita akan bahas. Video yang pertama adalah membahas masalah kelangkaan, pengertian ilmu ekonomi, kebutuhan, dan alat pemuas kebutuhan. Di video yang kedua, kita akan belajar tentang prinsip dan motif ekonomi, pembagian ilmu ekonomi, dan ekonomi syariah. Oke, langsung saja kita mulai untuk pembahasan yang pertama adalah inti dari masalah ekonomi, yaitu kelangkaan atau yang disebut dengan scarcity. Kelangkaan terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan masyarakat yang sifatnya relatif tidak terbatas di satu sisi harus berhadapan dengan ketersediaan sumber daya atau faktor produksi yang tersedia di masyarakat dengan jumlah yang relatif terbatas. Ketersediaan sumber yang terbatas itu bisa jadi karena memang sumber daya alamnya habis, tidak bisa diperbarui lagi. Bisa juga karena barang dan jasa yang dihasilkan jumlahnya sedikit atau menurun karena adanya gagal panen misalnya, adanya kerusakan lingkungan misalnya, ada bencana alam misalnya. Bisa jadi juga karena tenaga kerja yang jumlahnya sedikit. Ini adalah ketersediaan sumber daya yang terbatas. Padahal di sisi lain, kebutuhan manusia adalah tidak terbatas. Jumlah penduduk semakin banyak, keinginan manusia juga semakin banyak. Maka ketika terjadi ketidakseimbangan tersebut, manusia harus terpaksa memilih. Konsekuensi dari adanya kelangkaan adalah manusia harus memilih jenis kebutuhan mana yang dahulu yang harus dipenuhi. Maka kemudian ada istilah skala prioritas. Konsumen akan bersifat rasional. Kebutuhan mana yang bagi dia sendiri adalah harus dipenuhi terlebih dahulu. Dia akan memilih berbagai alternatif pilihan yang harus dipenuhi terlebih dahulu.
konsumen atau produsen yang rasional tentu saja akan mempertimbangkan antara dua komponen, mana yang keinginan, mana yang kebutuhan, sehingga pilihan yang dia pilih tentu saja akan menjadi pilihan yang tepat bagi mereka. Disinilah konsekuensi logis dari masalah kelangkaan adalah muncul problem of choice, masalah pemilihan jenis kebutuhan. Kita tentang masalah video menjelaskan tentang masalah kebutuhan ya. Nah, jadi berdasarkan penjelasan dari video tersebut dijelaskan bahwa kebutuhan itu terbagilah menjadi 4 macam, yaitu berdasarkan intensitasnya, kemudian berdasarkan waktunya, berdasarkan sifatnya, dan berdasarkan daripada subjeknya. Nah, terus selanjutnya kebutuhan. Nah, di sini ada kebutuhan berdasarkan daripada intensitasnya. Berdasarkan intensitasnya, kebutuhan menjadi 3 bagian. Nah, 3 bagian itu adalah pertama adalah kebutuhan primer. Ada yang tahu yang tetapi masalah video tadi silakan. Kenalkan, nama saya Tara Amanullah. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pertama yang harus dipenuhi oleh manusia untuk kelangsungan hidupnya. Nah, itulah kemudian silakan duduk kembali. Nah, itulah disebut sebagai kebutuhan daripada primer. Di mana kebutuhan primer itu adalah kebutuhan yang harus atau wajib dipenuhi. Jadi contohnya itu adalah sandang, pangan, dan papan. Kalau sandang itu berupa dalam bentuk pakaian biasanya kan. Kemudian kalau yang namanya pangan itu berupa makanan. Lalu ada lagi yang namanya papan, merupakan tempat tinggal. Itulah kebutuhan daripada yang namanya kebutuhan primer. Nah, kemudian ada lagi namanya kebutuhan sekunder. Nah, kebutuhan sekunder itu adalah kebutuhan yang sifatnya pelengkap. Jadi pelengkap setelah kebutuhan utama atau primer terpenuhi. Jadi sudah kebutuhan primer terpenuhi, baru kalian melengkapi dengan kebutuhan namanya kebutuhan sekunder. Nah, adalah contoh yang di sini ada alat-alat atau perabotan yang berada di dalam rumah. Ada unit kulkas, AC, kipas angin, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada lagi yang namanya kebutuhan daripada tersier. Kebutuhan dipenuhi setelah kebutuhan primer, lalu sekunder terpenuhi. Nah, contohnya sudah primer, sekunder, lalu ada lagi namanya tersier. Nah, contohnya apa kira-kira? Ya, perhiasan atau mobil. Jadi yang sangat belum tentu dibutuhkan, tapi harus ada sisalah bisa pendapat kalian, baru kalian membeli perhiasan setelah terpenuhi yang namanya kebutuhan sekunder dan primer. Macam-macam kebutuhan itu dalam bentuk intensitasnya ya. Sekarang dalam berdasarkan waktu. Jadi berdasarkan waktu itu ada 2 jenis juga, itu adalah kebutuhan sekarang dan kebutuhan di masa yang akan datang. Kebutuhan adalah sekarang adalah kebutuhan yang harus dipenuhi saat ini juga. Misalnya saat kamu sakit harus membutuhkan daripada obat-obatan atau ke rumah sakit, atau ketika temanmu dahaga habis olahraga dan lain sebagainya harus minum untuk menghilangkan dahaganya tersebut. Nah, ada lagi kebutuhan masa yang akan datang, di mana kebutuhan masa yang akan datang ini dipenuhi sebagai persiapan dan sifatnya tidak mendesak. Jadi untuk kebutuhan di masa yang akan datang, misalnya adalah dalam bentuk tabungan, kemudian misalnya ada ayu kalian sudah menikah atau orang tua kalian ingin melahirkan biasanya kan. Lalu ada persiapan yang sudah
siapkan, misal tempat tidur bayi dan lain sebagainya. Itu pembunuhan disebut dengan pembunuhan masa depan, kebutuhan yang akan datang. Lalu di sini ada lagi macam-macam kebutuhan. Jadi macam-macam kebutuhan berdasarkan sifatnya sekarang. Nah, berdasarkan sifatnya, kebutuhan itu ada kebutuhan jasmani dan kebutuhan daripada rohani. Di mana kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang dibutuhkan oleh tubuh dan dapat dilihat, baik itu bentuk, diraba, dirasakan manfaatnya. Misalnya adalah pakaian, makanan, dan minuman. Sedangkan kebutuhan rohani siapa bisa menjelaskannya? Rohani adalah kebutuhan yang dibutuhkan oleh jiwa dan hati kita. Contohnya beribadah, mendengarkan musik atau menonton. Nah, itu lebih jelasnya lagi ya. Jadi intinya adalah kebutuhan rohani, bagaimana cara silakan duduk, bagaimana menenangkan hati kalian, bisa dalam bentuk mendengarkan musik, bisa juga dalam bentuk beribadah, bisa juga dalam untuk menonton. Baik kita nonton aja pusing aku di rumah atau jenuh kan, kita nonton aja suntuk, benar kan, nonton suntuk kan, kita nonton aja yuk. Oke, makanya itu untuk menenangkan hati kalian. Itu merupakan kebutuhan juga. Nah, berdasarkan daripada lagi di sini adalah macam-macam kebutuhan berdasarkan subjeknya. Dibagi dua lagi, yaitu kebutuhan individu dan kebutuhan bersama. Nah, di mana kebutuhan individu itu adalah kebutuhan yang masing-masing orang dan belum tentu dibutuhkan orang lainnya. Nah, contoh sederhananya seorang pelajar membutuhkan seragam, tas, buku, pena, dan lain sebagainya. Jadi itu adalah kebutuhan yang sebenarnya pribadi, beda dengan kebutuhan seorang pelukis. Jadi kalau seorang pelukis itu dia butuh tinta untuk melukis dan lain sebagainya. Dan atlet membutuhkan alat-alat olahraga. Nah, sedangkan kebutuhan bersama adalah kebutuhan yang dapat dimanfaatkan oleh banyak orang. Jadi bukan satu orang aja, tapi banyak yang memanfaatkannya. Contohnya seperti rumah ibadah dan rumah sakit, jalan tol dan lain sebagainya. Masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Itu nah di sini ada faktor yang mempengaruhi kebutuhan, yaitu pendidikan, pendapatan, perkembangan zaman, kondisi lingkungan, kebudayaan setempat, dan agama. Jadi pendidikan, dalam pendidikan itu yang jelas beda kebutuhannya antara SD, SMP, dan SMA. Sedangkan pendapatan itu beda, pendapatan yang sedikit dan pendapatan yang banyak kebutuhannya. Jadi diperkirakan. Nah, macam-macam alat pemuas kebutuhan dan kegunaan daripada pemuas kebutuhan. Alat pemuas kebutuhan itu menurut kegunaannya. Kegunaannya di sini adalah menurut kegunaannya alat pemuas kebutuhan dibagi menjadi dua. Satu barang konsumsi dan satu lagi adalah barang produksi. Nah, barang konsumsi adalah benda siap pakai tanpa harus melalui proses olah terlebih dahulu. Jadi misalnya sepatu, pakaian, atau tas. Lalu ada lagi barang produksi digunakan untuk menghasilkan benda yang lain. Contohnya mesin dan alat baku. Jadi alat barang produksi itu mesin jahit misalkan untuk membuat daripada jenis pakaian. Alat baku itu adalah bahan-bahan mentah alam, biasanya besi, dibuat menjadi sendok dan lain sebagainya. Lalu ada lagi di sini menurut daripada alat pemuas kebutuhan menurut proses pembuatannya. Ada barang mentah, adalah bahan yang belum mengalami proses pengolahan.
Nah, jadi bahan mentah ini yang belum mengalami proses perubahan, bahan mentah disebut juga sebagai bahan baku. Contohnya adalah minyak bumi, tembakau, dan rotan kan. Kemudian ada lagi barang setengah jadi, yaitu bahan yang sudah diolah tapi belum menjadi produk akhir. Jadi bonus malus contohnya benang yang jika diolah akan menjadi kain. Lalu di sini ada satu lagi yang namanya barang jadi. Barang jadi ini bentuk setelah proses dari barang mentah dan barang setengah jadi, yaitu seperti selimut, sendok, atau piring. Jadi mungkin di sini kan kalau benang diolah menjadi kain, lalu kain itu diolah lagi menjadi pakaian, seperti itulah ya. Jadi di sini barang jadi itu adalah selimut, sendok, atau piring yang tidak mungkin akan bisa diolah kembali, langsung dipergunakan atau langsung dikonsumsi. Nah, di sini ada lagi menurut cara memperolehnya. Cara memperolehnya yaitu barang bebas, merupakan barang yang bebas dikonsumsi untuk alat pemuas kebutuhan dan secara gratis disediakan oleh alam. Misalnya cahaya matahari dan udara. Assalamualaikum warahmatullahi
Jaya, 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 Kakak luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 akan membawakan tugas kami gambar setiap peserta didik. Pada gambar 1 adalah gambar sembako. Gambar sembako adalah kebutuhan primer. Dari kebutuhan ini adalah kebutuhan utama dan merupakan kebutuhan individu karena untuk diri sendiri dan untuk diri sendiri. Sekian paparan dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplausnya. Ya, Tanam-tanam bumi, tak perlu dibelajar. Kami mau 6, kumpulan terkuat. Ada K-pop, ada wibu, ada komedi. Walau kami tidak sama kami sehati. Menugaskan untuk menjelaskan gambar beserta kebutuhan yang ada di gambar ini. Nomor 6, kebutuhan tentang berdasarkan kebutuhan berdasarkan yang akan datang, yaitu gambarnya adalah tentang pinjaman bank atau menabung. Kalau kebutuhan berdasarkan skala prioritas itu adalah kebutuhan berdasarkan waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KPD-nya yang telah selesai. Ya, silakan duduk dari masing-masing. Nah, sebelum materi kita akhiri, baiklah kita membuat rangkuman terlebih dahulu, di mana tadi Bapak sudah menjelaskan dan kalian sudah mengerjakan suatu tugas KPD-nya. Jadi ada di sini tadi Bapak jelaskan tentang macam-macam masalah kebutuhan, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan daripada tersier. Nah, kemudian kebutuhan menurut waktu itu ada kebutuhan sekarang, kebutuhan akan datang, kebutuhan tidak terduga, dan kebutuhan sepanjang waktu. Lalu selanjutnya kebutuhan menurut sifatnya. Jadi berdasarkan sifatnya ada kebutuhan jasmani dan ada juga kebutuhan daripada rohani. Lalu kebutuhan menurut subjeknya, yaitu kebutuhan individu dan kebutuhan daripada sosial. Ada faktor-faktornya, yaitu pendidikan, pendapatan, perkembangan zaman, kondisi alam, adat istiadat, lingkungan, dan agama. Nah, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Mungkin nanti untuk minggu depan kita lanjut pada yang namanya kelangkaan ya. Jadi materi kita untuk minggu selanjutnya materi kita tentang masalah kelangkaan. Nanti itu tolong dipelajari terlebih dahulu. Baiklah, Bapak akhir dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.